Selamat malam saudara-saudari Kristen yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Para pendengar makanan rohani malam, Shalom. Topik malam ini, marah yang tidak berdosa. Baiklah saudaraku, sebelum kita memulai pembahasan firman Tuhan malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Roh Kudus, tuntunlah kami, terangi hati dan pikiran kami. Dan Tuhan, Engkau berkati, lindungi para pendengar program acara ini, dimanapun mereka berada saat ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amen. Saudaraku, mungkin Anda kaget mendengar perkataan, ada kemarahan yang tidak berdosa. Mungkin selama ini Anda sering mendengar bahwa semua bentuk kemarahan itu merupakan hal yang negatif. Namun sebenarnya pandangan yang mengatakan semua bentuk kemarahan itu adalah hal yang negatif merupakan suatu hal yang kurang tepat. Kemarahan yang negatiflah yang dilarang. Kemarahan yang negatif ini merupakan kemarahan yang tidak terkendali. Misalnya begini, seorang suami awalnya terlibat pertengkaran mulut dengan istrinya. Tetapi akhirnya ia memukul istrinya hingga gigi istrinya patah karena ia tidak bisa mengendalikan emosinya. Ini contoh kemarahan yang negatif. Contoh lainnya lagi, seorang majikan yang marah kepada pembantu rumah tangganya karena pembantunya ini lupa mematikan mesin pompa air. Lalu ia memukul pembantunya ini hingga wajahnya lebam. Nah, ini juga salah satu contoh tentang kemarahan negatif, kemarahan yang tidak terkendali. Baiklah saudaraku, sekarang mari kita akan membaca beberapa ayat Alkitab yang memberitahu kita bahwa ada kemarahan yang tidak berdosa. Mari kita baca ayat firman-Nya. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 26. Jadilah marah dan janganlah berdosa. Janganlah membiarkan matahari terbenam atas murkamu. Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa marah untuk hal yang positif diperbolehkan. Contohnya begini, orang tua yang marah ketika anaknya menghabiskan waktu main games online berjam-jam, sehingga anaknya ini lupa waktu untuk belajar, lupa waktu untuk berdoa, membaca, merenungkan firman Tuhan. Hal seperti ini disebut marah yang kudus, marah yang ada sebab untuk hal yang positif. Saudaraku, Tuhan Yesus sendiri sebenarnya pernah marah ketika orang-orang berjualan di dalam rumah ibadah. Mari kita baca Injil Matius pasal 21 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Dan Yesus pergi ke dalam bait Elohim dan mengusir semua mereka yang menjual dan membeli dalam bait itu, dan menjungkal balikkan meja-meja penukar uang dan kursi-kursi mereka yang menjual burung-burung merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu sudah membuatnya sarang pencuri-pencuri. Jadi kita sudah tahu sekarang, ternyata Tuhan Yesus Kristus marah ada alasannya, ada penyebabnya. Penyebabnya karena orang-orang berjualan, mereka berdagang di dalam rumah ibadah.
Tuhan Yesus menegaskan kembali bahwa kemarahan itu harus ada sebab yang jelas. Injil Matius pasal 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu bahwa barang siapa yang marah dengan saudaranya tanpa sebab akan ada dalam bahaya penghukuman. Dan barang siapa yang berkata kepada saudaranya bodoh akan ada dalam bahaya mahkamah Yahudi. Tetapi barang siapa berkata tolol akan ada dalam bahaya api neraka. Jika saudara membaca Injil Matius pasal 5 ayat 22 ini dalam terjemahan Alkitab versi LAI, tidak ada kata tanpa sebab ini. Tetapi kalau saudara membaca dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris versi King James, maka ada ditulis tanpa sebab. Jadi saudaraku, mengapa ada perbedaan seperti ini? Karena Alkitab terjemahan bahasa Inggris versi King James memakai naskah sumber teks Yunani yang disebut Textus Receptus. Dalam teks Yunani Textus Receptus ini ada tertulis bahwa marah tanpa sebab. Jadi sekali lagi, pada ayat ini Tuhan Yesus melarang marah tanpa sebab. Kemarahan yang positif adalah sebuah emosi yang seharusnya menggerakkan kita untuk melawan dosa dengan berani. Seperti Tuhan Yesus tadi, dia marah dengan berani mengusir orang-orang yang berdagang, berjualan di dalam rumah ibadah. Jadi, yang dilarang adalah kemarahan yang negatif. Marah tanpa sebab yang jelas. Marah yang tidak terkendali. Marah yang penuh dendam dan kebencian. Sehingga terjadilah penyiksaan, baik secara fisik maupun mental, kepada orang yang sedang dimarahi itu. Ini yang dilarang, yang tidak boleh, saudaraku. Jadi malam hari ini kita sudah tahu, saudaraku, firman Tuhan tentang kemarahan tadi. Ada kemarahan positif, ada kemarahan yang negatif. Kemarahan positif, kemarahan yang ada sebab yang jelas, ada alasan yang jelas. Dan kemarahan positif tentu saja kemarahan yang bisa dikendalikan. Karena tidak mungkin ketika kita marah untuk hal yang positif, kita akan memukul orang yang kita marahi. Sedangkan kemarahan yang negatif, kemarahan yang tanpa alasan, tanpa sebab yang jelas, kemarahan yang tidak terkendali, penuh kebencian terhadap orang yang dimarahi, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya penyiksaan, baik fisik maupun mental, kepada orang yang sedang dimarahi tersebut. Demikian firman Tuhan malam hari ini, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu yang telah kami dengar malam hari ini. Kami sudah tahu tentang kemarahan positif dan kemarahan negatif. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing hidup kami, agar kami bisa mengendalikan kemarahan kami, agar kami tidak marah yang negatif, tetapi marah yang positif, marah yang ada sebab yang jelas, sebab yang baik untuk memperbaiki hidup
orang-orang yang kami marahi agar mereka hidup ke jalan yang lebih baik. Bimbinglah hidup kami Tuhan, bentuklah kami. Biarlah firman-Mu menerangi hati kami, mengubah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa saudaraku pada pertemuan kita yang berikutnya. Bapa, Putra, Roh Kudus memberkati saudara semua. Amin.